Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah riuhnya sejarah peradaban Islam, nama Abu Nawas seringkali disebut dengan senyum dan decak kagum. Bukan hanya karena kelucuannya, namun lebih dari itu, karena kecerdasan dan keberaniannya yang luar biasa. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa kebenaran seringkali memerlukan cara pandang yang tak terduga. Abu Nawas dikenal dengan logika terbalik atau paradoksnya, sebuah metode cerdik untuk menyingkap tabir kelemahan argumen, keserakahan, atau keangkuhan para penguasa dan mereka yang lalai, tanpa sedikit pun kehilangan adab. Ini adalah seni menyampaikan kebenaran, bahkan kepada yang berkuasa, dengan hikmah yang mendalam, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Abu Nawas, seperti halnya di setiap zaman, kekuasaan seringkali mengaburkan pandangan dan kemewahan kerap menumpulkan hati. Para penguasa kadang terlena, jauh dari amanah rakyat dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran Abu Nawas menjadi sangat vital. Ia bukan pemberontak bersenjata, bukan pula orator yang berapi-api. Abu Nawas adalah seorang bijak yang menggunakan akal dan lidahnya sebagai pedang kebenaran. Ia berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang unik dan tak terduga. Mari kita ingat kisah tentang sang sultan yang bermimpi seluruh giginya tanggal kecuali satu. Para ahli tafsir istana takut menyampaikan kabar buruk, sibuk mencari makna yang baik agar tidak murka. Namun Abu Nawas dengan tenang maju ke depan. Dengan lugas, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka, arti mimpi Paduka adalah Paduka akan menjadi orang terakhir di keluarga Paduka yang meninggal dunia." Sultan murka, menganggap Abu Nawas mengutuknya. Namun, bukankah ini kebenaran yang pahit? Para penasihat lain yang sebelumnya diusir karena menyampaikan ramalan buruk, sejatinya berkata hal yang sama, namun dengan kata-kata yang berbeda. Abu Nawas tidak mengubah kebenaran. Ia hanya menyampaikannya dengan cara yang, meskipun terdengar pahit di awal, namun sejatinya adalah sebuah kehormatan, bahwa ia akan hidup lebih lama dari semua kerabatnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kejujuran dan keberanian, bahwa kebenaran, meskipun tak selalu manis didengar, harus tetap disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Kejujuran adalah pondasi akhlak seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun ke syurga." HR Bukhari dan Muslim. Abu Nawas memahami ini, dan ia menyampaikannya dengan cara yang tidak mengundang permusuhan, melainkan perenungan. Kecerdasan Abu Nawas adalah manifestasi dari hikmah, kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Ini adalah esensi dari amar ma'ruf nahi munkar yang diajarkan Islam. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang paling efektif untuk menyentuh hati dan pikiran. Dalam kisah lain, Sultan ingin kudanya yang baru bisa terbang. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk melatih kuda itu. Sebuah tugas mustahil yang penuh jebakan dan tuntutan yang tidak masuk akal. Abu Nawas menerima tugas itu, namun meminta waktu 10 tahun dan sejumlah besar uang untuk makanan kuda. Sultan bertanya, "Mengapa begitu lama?" Abu Nawas menjawab, "Dalam 10 tahun itu, bisa saja saya mati, Paduka mati, atau kuda ini yang mati. Maka tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kuda ini tidak bisa terbang." Jawaban ini, meskipun terkesan konyol,
justru membongkar keserakahan sultan yang ingin hal mustahil, atau bahkan kebodohan para penasehat yang tidak berani menolak. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak terbuai oleh hayalan yang tak masuk akal atau tuntutan yang melampaui batas. Ia mengingatkan para penguasa untuk realistis dan tidak membebani rakyat dengan hal-hal yang mustahil. Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam realitas, namun tetap berpegang pada harapan yang logis dan syar'i. Pelajaran penting lainnya dari Abu Nawas adalah untuk tidak mudah tertipu oleh penampilan luar atau kekuasaan. Seringkali, di balik jubah kebesaran dan gelar kehormatan, tersembunyi hati yang lalai atau akal yang tumpul. Sesungguhnya, nilai seseorang tidak terletak pada harta atau kedudukannya, melainkan pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersihan hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Pernah suatu ketika, Abu Nawas diundang makan di istana. Saat hidangan ayam panggang disajikan, ia melihat koki itu mengambil satu potong dengan sembunyi-sembunyi. Ketika ditanya Sultan mengapa ayam panggangnya tidak utuh, Abu Nawas maju. Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka, ayam ini memang hanya punya satu kaki." Sultan terkejut. "Bagaimana bisa? Semua ayam punya dua kaki." Abu Nawas lantas menunjuk ayam yang sedang tidur di halaman istana, yang memang terlihat hanya satu kaki. Ketika ayam itu diusir dan terbangun, ia berdiri dengan dua kaki. Abu Nawas lantas berkata, "Ayam Paduka ini memang punya dua kaki, tapi ia hanya menunjukkannya setelah diusir. Koki ini juga akan menunjukkan kebenarannya setelah didesak." Dengan kecerdikannya, Abu Nawas membongkar kebohongan koki tanpa perlu menuduh secara langsung, melainkan dengan demonstrasi yang jenaka namun tajam. Kisah-kisah Abu Nawas, meskipun berabad-abad lampau, tetap relevan hingga kini. Mereka mengajarkan kita untuk selalu kritis, tidak mudah menerima begitu saja apa yang disampaikan, terutama jika itu datang dari kekuasaan atau orang yang berniat buruk. Mari kita teladani keberanian Abu Nawas dalam menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan adab. Mari kita gunakan akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk memilah mana yang benar dan mana yang batil. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zolim." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang jujur, berani, dan bijaksana dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin.